disarankan untuk bisa jadi copywriter juga bisa. Pengen jadi copywriter tapi bingung soal SEO dan kawan-kawan, Kak. Oke, nanti kita bahas ya bareng dengan mentor dan feel free buat tanya-tanya ya teman-teman tentang dunia copywriter itu seperti apa. Karena sekarang lagi magang sebagai content writer, Kak, dan dan job desk ngerjain copywriting juga. Kak Denny Wardani. Kalau boleh tahu lagi magang udah berapa lama, Kak, magangnya sebagai content writer, Kak Denny Wardani? Teman-teman juga boleh on mic ya, biar ini seru aja. Mau jalan 2 bulan, Kak. Oke. Nanti juga di akhir sesi kelas itu bakal ada demo sedikit atau pengaplikasian sedikit lah bagaimana sih copywriting itu gitu. Nanti kita feel free sih buat tanya-tanya ke mentor atau nanti mau mau minta kontak mentor juga boleh buat nanya-nanya selanjutnya. Pengen jadi copywriter tapi bingung SEO dan lain-lain gimana. Oke, nanti kita tanya ya Kak ke mentor copywriternya. Mentor kita hari ini ada 2 orang nih. Aku cek dulu ya, udah hadir di room atau belum. Oke, Kak Ivan sudah hadir. Ini masih banyak nih teman-teman yang baru mau join. Jadi kita mungkin berapa menit lagi ya? Sekitar 2 menit lagi kali ya. Atau pasin 10.15, jadi sisa 4 menit lagi buat kita tunggu teman-teman yang belum join. Sembari aku ini ya di grup sebentar. Oke, ya, karena uh, baik sudah mungkin udah memenuhi kuota roomnya, bukan jadi kita mulai aja kali ya teman-teman ya, biar nggak lama-lama. Nanti waktu kalau saya di sini waktu Wita, teman-teman lagi di waktu Wita. Jadi untuk teman-teman yang waktu WIB nanti biar nggak mepet ke zuhur ya, seperti itu. Kita mulai aja kali ya. Bentar masih ada yang ini pengen Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di free class copywriting dari HMA. Kenalin, aku Miftah Akhera atau yang biasa dipanggil Akhera, yang biasa menyapa teman-teman di grup nih, di grup copywriting ya dari HMA selaku marketing communication di PT HMA. Selamat siang teman-teman yang baru join, kenalin aku Akhera ya. Dan mungkin tidak berlama-lama lagi ya teman-teman, aku kenalin dulu ya para mentor yang hadir pada siang hari ini yang akan membersamai teman-teman semua untuk menggali lebih dalam lagi apa sih yang dinamakan copywriting itu, bagaimana cara atau step-step menjadi seorang copywriter seperti itu. Oke, kita langsung sapa saja ya. Halo Kak Ivan Rifki Hendrawan, selaku dari founder PT Hendrawan Media Arta atau yang disingkat PT HMA. Mungkin boleh sapa-sapa dulu Kak Ivan. Iya. Suara saya masuk ya? Suaranya masuk Kak. Oke, yang kemudian ada mentor kedua yaitu Kak Ilham Yoga Suara. Beliau selaku digital marketer atau full-time freelancer di bidang digital marketer. Halo Kak Ilham.
Halo Kak Akhira, selamat pagi teman-teman semuanya. Ya, selamat pagi Kak. Apa kabar Kak Ivan dan Kak Ilham? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Alhamdulillah. Pak Ilham tambah keren. Nah, ya teman-teman, berikut adalah mentornya ya. Jadi ada Kak Ivan dan juga Kak Ilham. Kak Ivan sama Kak Ilham saya panggil Kak aja ya biar 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 terasa lebih akrab aja Kak. Biar nggak canggung. Seperti itu. Kak Ivan sama Kak Ilham boleh di on cam aja Kak kalau tidak terkendala sinyal dan lainnya. Dan teman-teman semuanya juga boleh on cam ya, yang tidak terkendala sinyal dan sebagainya. Disarankan untuk on cam biar lebih dekat nih. Oke. Kak Ivan dan Kak Ilham, mau kita mulai saja langsung? Boleh? Boleh, Oke. Mbak Akhira? Ya. Nanti dari saya dulu. Ya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Kak Ivan Rizky Hendrawan selaku founder dari PT HMA untuk membawakan materi pada pagi atau siang hari ini. Oke, cek. Ya, ini sepertinya saya yang ada kendala di kamera ya. Nggak mau diklik ini. Ya, nggak apa-apa, Kak. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Oke, nama saya Ivan. Bisa dipanggil Kak boleh, Mas boleh. Jangan Pak ya, karena sudah berkeluarga. Kalau panggil Pak, nanti ke Pak Ilham aja, karena sudah berkeluarga. Kayak gitu. Hari ini mungkin kita akan membahas ya tentang copywriting ya, dan apa sih yang nantinya peluang kerja di bidang copywriting ataupun di bidang penulis atau bidang artikel atau di bidang yang lain seperti itu. Nah, mungkin yang ikut kelas ini ada beberapa mahasiswa juga yang pernah ngikutin materi juga ya seperti itu. Jadi ini juga ada yang baru, ada yang pernah ikut kelas saya, ada beberapa seperti itu. Nah, jadi kita sepakati bareng-bareng bahwa nanti kita mulai dari nol ya. Kita mulai dari nol, kita mulai dari gambaran dasar dari copywriting, dan ada beberapa yang saya update di materi ya, di materi yang saya pernah kirim di grup seperti itu. Dan nanti di akhir rekan saya Kak Ilham nanti juga akan memberikan sebuah foto ya ataupun sebuah produk yang produknya itu sudah dipost di Etsy ya. Etsy itu platform e-commerce di internasional ya, satunya kayak mirip Amazon. Nanti akan dijelasin juga step by step-nya bagaimana nulis kopinya, terus kalau misal teman-teman mau ikut iklan ataupun landing page atau yang lain seperti itu, nanti akan dibantu bagaimana sih cara menulis copy ads ya, atau copy yang memang fokus ke promosi atau jualan. Nah, nanti kalau dari saya akan lebih memfokuskan dari branding seperti itu. Nah, ini izin saya share screen. Kita sampai jam 12 ya. Nah, oke. Ini mungkin materinya yang ada beberapa saya edit-edit ya. Saya sesuaikan dengan yang saat ini dibutuhkan di tahun 2024 ya. Membawa seduh manja rasa. Tahu nggak sih, gigi orang dewasa bisa berlubang? Masa sih? Ini ada iklan. Sebentar. Saya coba. Oke. Nah, apakah share screen-nya sudah terlihat? Sudah terlihat, Kak. Oke. Nah, mungkin kita akan lebih fokus ke copywriting ya. Jadi kenapa di sini namanya adalah writing for impact ya. Jadi mungkin teman-teman nyawa dari sebuah konten ya, nyawa dari sebuah produk itu akan terlihat dari sebuah konsep, dari sebuah copy seperti itu. Nah, nantinya di sini saya akan membedah ya, kira-kira
apa aja sih yang dibutuhkan dalam sebuah konten? Ada 3 hal sebenarnya, mulai dari optimasi headline, mulai dari optimasi entertainment dalam sebuah konten, dan juga ke CTA. Kita bicara tiga dulu ya teman-teman, karena nanti kalau kebanyakan bisa nggak bakal selesai. Oke, ini sedikit perkenalan dari saya. Oke. Kalau dibilang saya seorang copywriter murni, sepertinya tidak ya. Karena dari dulu saya seorang web developer ya. Kalau orang bilang tuh saya programmer ya. Programmer yang suka jualan produknya sendiri kayak gitu. Nah, dulu di tahun 2018 ya, saya sudah mulai sebagai web developer. Ketika saya sudah lulus kuliah seperti itu, saya mencoba untuk menjadi freelance dan juga remote juga, bekerja remote ya, sampai ke bagian digital marketing. Nah, memang dulu di tahun 2018 susah banget kita itu jualan sebuah produk website ya, ataupun produk-produk seperti digital. Nah, ini adalah sebuah cerita kenapa kok copywriting itu penting. Mungkin rekan saya yang sudah saat ini menjadi seorang programmer, mereka hanya bisa bikin ya. Ada klien yang minta pembuatan website, udah bikin selesai. Atau memang yang lagi slow waktunya, kemudian membuat sebuah website, tapi ya udah buat aja, nggak bisa jual kayak gitu. Nah, itu kebanyakan dialami oleh startup. Nah, setelah saya riset, ternyata kelemahan dari orang programmer itu adalah mereka yang nggak bisa jualan. Dalam artian mereka itu belum bisa membuat study case yang by cerita agar produk itu terjual. Nah, di sini saya mencoba untuk ini ya, bisa dibilang bahwa jurusan saya informatika, orang komputer, dikira kaku ya. Tapi setelah saya pelajari copywriting, ternyata berguna juga ya. Jadi di tahun 2018 sampai tahun 2020, saya itu kerja remote ya, remote online tanpa ngantor, hanya di kafe dan juga mana rumah ya, itu menjual beberapa website dan produk digital seperti itu. Nah, ini adalah contoh portofolio. Di samping saya juga jualan produk, saya juga seorang akademisi ya, jadi beberapa artikel saya juga tulis di Google Scholar, juga ada Garuda Digital, mulai dari Sinta 3, 4, 5, 6, dan ada lagi satu Scopus ya. Jadi artikel saya ada yang terindeks Scopus di internasional IEE ya, membahas tentang produk lokal ya, ada produk lokal dan review, di mana kita itu bisa mencari data itu lewat sebuah ulasan e-commerce. Nah, ini saya buat jurnal untuk penelitian dan lolos di Scopus International Conference. Hanya sebatas akademisi ya teman-teman, saya juga ada beberapa proyek saya yang lolos di Kementerian Perindustrian. Ini tentang pembuatan sebuah produk lokal dari pengolahan kayu bekas ya, kayu yang nggak terpakai tapi bisa ataupun menjadikan sebuah produk kayak gitu. Nah, ini sedikit journey ya. Nah, journey dari beberapa yang saya punya seperti itu, mulai dari copywriting seperti itu. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa saya seorang programmer ini tetap masih membuat web ya, tapi kadang copywriting ini digunakan karena semua orang itu pasti membutuhkan keterampilan menulis ya, mulai dari keterampilan menulis iklan, dari mulai keterampilan menulis sebuah teori sampai ke keterampilan menulis sebuah cerita atau study case, atau bahkan skill membuat thread di Twitter pun juga itu adalah skill copywriting ya, bagaimana tulisan itu menjadi menarik orang supaya orang itu membalas kayak gitu. Nah, kita akan mulai dulu dari segi content planner ya. Jadi ketika copywriting itu bergerak ya, pasti ada namanya content planner dulu. Nah, content planner ini kalau dalam sebuah konten atau dalam sebuah produk untuk menjadwalkan dan planning kira-kira arahnya itu mau kemana ya. Karena dengan content planning nanti traffic yang kita butuhkan itu bisa terpantau secara bagus. Nanti aku akan praktek bagaimana sih cara kita membuat content planning sampai ke copywriting kayak gitu, pakai Google Sheet. Nah, ini fungsinya ada 4 sebenarnya, dan mungkin aku hanya menjelaskan secara singkat karena kan kemarin sudah tak kirim ya untuk materinya di grup ya, sudah dibaca, sepertinya saya yakin sudah dibaca kayak gitu. Dan ada 4 sebenarnya. Yang pertama, membuat strategi pemasaran, dalam artian content planning ini nantinya membantu teman-teman itu untuk men-tracking ya, kira-kira dari beberapa konten yang sudah ada itu view dan lain-lainnya itu paling banyak yang mana, impresinya yang paling di
gimana, itu bisa dicek dari konten planningnya. Kemudian yang kedua adalah organisasi konten. Jadi supaya kalau misal kita membuat produk atau membuat postingan Instagram gitu ya, jadi sudah terorganisasi, jadi tidak beraturan. Aku yakin teman-teman di sini kalau membuat konten pasti by mood-moodan nih. Hari ini lagi pengen bikin video nih, nah besoknya lagi selesai, lupa gitu kan. Nah, konten planning gunanya di situ untuk mengorganisasi konten dan juga untuk mengatur jadwal publikasi. Pada akhirnya ketika poin 1, 2, 3 ini selesai, maka bisa mengukur efektivitas sebuah konten. Kenapa kok efektivitas itu penting? Karena ada 3 hal yang membangun efektivitas dari sebuah konten itu ada. Kalau teman-teman kuliah, pasti untuk teori yang tentang digital marketing atau copywriting pasti bunyinya gini. Copywriting menurut penelitian XXX pada tahun XXX gitu kan, bahwa copywriting adalah bla 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 gitu kan. Terus ada lagi content planning menurut penelitian ini gitu kan. Itu adalah seperti ini. Nah, kalau di kuliah mungkin lebih ke teori dan konseptual lah. Nah, kalau di sini saya langsung menjelaskan bagaimana sih impact content planning copywriter untuk sebuah fondasi sebuah konten. Ada 3 penting kenapa content planner ini harus ada. Yang pertama adalah untuk menentukan topik dan format konten. Jadi nanti jatuhnya adalah konten pilar ya. Konten pilar yang nantinya akan kita klasifikasikan. Kemudian target audience dan jadwal publikasi. Yang terakhir adalah SEO, search engine optimization, ataupun copy-nya. Copy itu adalah copy visualnya seperti apa. Nanti kita akan bicara tentang AIDA, dari attention, interest, sampai ke action. Oke. Nah, ini copywriting. Tadi sudah tak sepil ya. Untuk pengertiannya seperti ini. Nah, ini sebuah case-nya teman-teman. Kenapa copywriting itu penting? Ada 5 sebenarnya yang membuat copywriting itu penting. Yang pertama adalah sebagai komunikasi. Sebuah konten itu adalah tujuannya adalah komunikasi ya, mengkomunikasikan isi hati konten kreator atau mengkomunikasikan goals dari sebuah perusahaan untuk dibaca oleh audiens. Kemudian sebagai branding, konteks visual, navigasi, dan pada akhirnya adalah sales. Nah, brandingnya itu seperti apa gitu kan. Nah, ada case seperti ini. Nah, kalau teman-teman dulu waktu masih kecil gitu kan, pasti kalau misal diminta orang tua pergi ke warung, pasti belinya bukan merek Pepsodent ya, ataupun Ciptaden, ataupun merek pasta gigi, pasti nyebutnya adalah odol. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa orang di Indonesia itu bilang pasta gigi itu dengan sebutan odol? Nah, karena dulu di tahun 1990-an ya, saya itu kelahiran 96, 97-an antara itu ya. Nah, saya masih diminta untuk beli sama orang tua di warung bahwa tolong belikan odol kayak gitu kan. Nah, odolnya apa? Padahal ada Pepsodent, ada Ciptaden, ada Formula, tapi hanya punya adalah odol. Padahal odol itu bukan pasta gigi, tapi merek ya. Tapi orang kenapa banyak punya odol semua? Nah, case-nya seperti ini juga. Nah, ada pompa air. Di pompa air itu ada berbagai merek ya. Ada Shimizu, ada Sanyo. Tapi orang khususnya di desa nyebutnya adalah Sanyo gitu kan. Sanyo sama odol itu sudah mengarah di alam bawah sadar dari orang, bahwa dari dulu mereka sudah mengenalkan bahwa kalau misal pasta gigi itu pasti nyebutnya odol. Kalau pompa air pasti nyebutnya adalah Sanyo seperti itu. Nah, itu namanya branding ya, sudah mendarah daging di situ. Sebentar, mouse-nya kok error ya. Nah, terus ini selanjutnya adalah ada sebuah kata apapun makanannya, minumnya adalah gitu kan. Padahal jawabannya ini. Oke. Teh botol sosro ya. Padahal ada teh yang lain-lain ya. Ada teh gelas, ada teh Rio, ada teh yang lain. Tapi memposisikan teh botol ini di warung-warung seperti itu. Dan iklannya pun juga sudah punya tagline tuh, apapun makanannya, minumnya adalah teh botol sosro. Meskipun teman-teman mau makan nasi goreng, soto, ataupun mie ayam atau bakso, pasti minumnya adalah teh botol sosro seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya kita akan belajar apa? Nah, kita persingkat aja. Sebelum kita menulis sebuah konten, hal yang akan kita lakukan adalah memahami target audiens dulu. Kita itu akan jualan ke siapa sih? Kita itu akan membuat konten itu seperti apa sih? Kalau teman-teman seorang influencer ya, ataupun teman-teman itu seorang konten kreator, pasti teman-teman itu punya target. Kalau teman-teman itu fokus ke beauty, berarti target teman-teman adalah mahasiswa
mahasiswa yang pengen menggunakan produk kecantikan kayak gitu. Nah, kira-kira ketika kita akan berbicara tentang produk kecantikan, itu apa sih contoh konten-kontennya yang relate gitu ya. Nah, teman-teman, misal aja seorang konten kreator yang review makanan. Nah, target marketnya adalah mahasiswa ataupun orang-orang yang hobi kuliner. Nah, targetnya seperti apa? Nah, konten yang relate itu seperti apa? Nanti kita akan bahas di situ. Atau teman-teman punya jasa catering makanan atau akikah gitu. Akikah itu kalau di agama muslim itu adalah misal ada anak yang baru lahir, pasti akan disembelihin kambing ya. Kalau laki-laki 2 kambing, kalau perempuan 1 kambing. Nah, kira-kira target marketnya siapa? Ya pasti orang tua kan. Nggak mungkin kalau akikah itu untuk anak kecil, target kita adalah anak kecil. Nah, pasti orang tuanya. Nah, kira-kira apa sih yang disukai oleh ibu-ibu atau orang tua, khususnya adalah perempuan? Pertama, parenting. Kedua, diskon. Yang ketiga apa aja? Nah, itu nanti kita akan breakdown ya. Kayak gitu. Terus selanjutnya ke bahasa. Nah, kalau orang tua itu lebih ke bahasa yang santai ya dan tidak belibet. Kalau bapak-bapak lebih ke bahasa yang lucu, kayak meme ya, tebak-tebakan ya. Kayak contoh gini, lele apa yang bisa terbang gitu. Nah, kalau mahasiswa ataupun umuran 25 ke bawah gitu kan, pasti ya kayak 21, 22, 23, 24, 25. Kalau ada tebak-tebakan lele apa yang bisa terbang, jawabannya lele lawar, itu kan nggak lucu ya. Tapi ketika umurnya sudah seumuranku nih, masih 27 ke atas gitu kan, pasti sudah nyaut ke situ ya. Atau Mas Ilham nih yang udah berkeluarga kayak gitu kan, pasti kalau guyonan di tempat desanya seperti itu pasti menjadi hal yang oke gitu kan. Yaitu bisa kita adaptasi untuk sebuah konten. Atau ini mangkok kalau dibalik jadi apa gitu kan. Atau soto kalau dibalik jadi apa. Kalau misal orang yang nggak bisa ketawa, jawabnya otos. Otos soto kan dibalik otos ya. Tapi kalau jawabannya adalah tumpah, ya kan benar kalau soto dibalik kan tumpah kan. Nah, itu guyonan-guyonan itu biasanya untuk yang bapak-bapak ya. Guyonan bapak-bapak. Nah, itu mengaruh ke adaptasi sebuah konten. Itu namanya gaya bahasa dan penulisan. Kemudian selanjutnya adalah teknik dan strategi, mulai dari headline dan lain-lain, baru ke CTA atau call to action. Nah, memahami target audience, sebenarnya udah saya jelaskan tadi ya, bagaimana yang kita rasakan. Jadi seolah-olah kita itu harus sebagai audiens sebenarnya. Ketika kita membuat sebuah konten, kira-kira kalau kita udah posting, audiens itu suka dengan kita apa enggak? Gitu ya. Maksudnya adalah kalau konten kita tentang makanan, nah kita memposisikan dulu sebagai audiens. Ketika audiens itu melihat kita, kalau suka, berarti bagus. Tapi ketika kita aja nggak suka dengan konten kita, ya apalagi dengan audiens ya, kayak gitu. Nah, ini saya juga mau nyontohin case tadi ya. Jadi dulu di tahun 2020 mungkin teman-teman ada yang generasi giveaway hasil corona kayak gitu. Nah, itu kan kemarin hype-hype banget ya. Ada yang pekerja kantoran yang dirumahkan karena pandemi kayak gitu. Nah, kalau aku dulu tiap hari di rumah ya karena online ya. Jadi mau pandemi atau enggak ngaruh kayak gitu. Nah, terus saya punya sebuah cerita di situ bahwa riset ternyata di zaman dulu tuh mahasiswa atau SMA yang lulus karena giveaway corona atau dipermudah itu memiliki mentalnya tidak sehat ya, ataupun mereka kurang percaya diri karena apakah saya lulus itu karena dipermudah karena corona kayak gitu kan. Nah, di situ saya membuat sebuah cerita tuh, saya posting di Hipwi ya, salah satu platform yang sekarang mungkin lagi rehab ya. Itu ada 3.400 yang share. Nah, itu yang share, belum yang dibaca kayak gitu. Yang baca berapa pasti lebih banyak lagi. Nah, kenapa di sini kok bisa sampai situ? Karena saya memiliki beberapa kata yang saya ubah gitu ya. Kayak yang kata-kata yang menggetarkan, menyentuh, membahagiakan. Nah, ini adalah frase ya, ataupun bukan hiperbola ya, tapi ada kata yang lain yang memang katanya itu bisa relate. Kayak kata kuat, bisa kata menggetarkan, menyentuh, membahagiakan kayak gitu. Nah, case-nya seperti ini. Ini kayak lulusan terbaik, saya tambahkan kata emas di situ karena kan emas memang barang yang mewah dan terbaik ya. Nah, saya gabungkan dengan kata terbaiknya. Terus ada kata sabar. Nah, sabar ini artinya adalah orang yang berlapang dada ya. Nah, aku tambahkan jadi menahan diri. Terus berdamai dengan keadaan. Ini artinya menerima. Kalau misalnya aku cuma kata menerima, tidak ada bahasa lain, ya tentunya kurang menarik ya. Nah, ini sampai tambahkan berdamai dengan keadaan. Orang sukses atau orang yang mampu untuk melihat peluang adalah orang yang berdamai dengan keadaan. Apapun itu, masih ada tahap musibah corona, ketika kita berdamai dengan keadaan dan mampu bangkit lagi, maka harapan emas pasti di tangan kita. Nah, itu adalah sebuah kata-kata yang ada
ada unsur emosi di situ. Oke, selanjutnya strategi penulisan. Teman-teman, yang paling penting ini, ketika teman-teman mau nulis, itu kita mainin di optimasi headline ya. Headline itu penting. Mau konten Instagram, mau konten TikTok, mau konten blog, optimasi headline itu sangat penting ya. Kenapa? Gitu kan. Nah, ini nanti rumusnya aku jelasin. Kedua adalah entertainment. Meskipun konten teman-teman itu adalah edukasi, meskipun teman-teman itu kontennya adalah kaku, tapi harus ada namanya unsur entertainment di itu atau hiburan. Baru GDA. Nah, contohnya seperti ini, rumus headline ya. Teman-teman juga sudah baca, bisa kita menggunakan how to atau bagaimana cara. Biasanya itu konten-konten yang berbicara tentang produk ya, produk-produk kecantikan atau yang lain, kita bisa pakai rumus how to. Kemudian ada rumus listicle. Ini biasanya untuk tips trik ya. X itu adalah angka. Angka ini yang membuat orang itu tertarik karena angka di kayak 5 tips untuk mempermudah hidup kamu kayak gitu kan. Terus atau 5 ide makanan kos-kosan dengan harga di bawah 5.000 kayak gitu. Ini biasanya pakai rumus listicle. Terus ada 2 ini untuk promo, mengapa ya, ini biasanya untuk ya mengungkap rahasia, mengapa makanan di kota Yogyakarta itu terkenal sangat murah kayak gitu. Dan lagi yang mengapa produk skincare XXX itu nyaman dipakai kayak gitu. Nah, itu bisa pakai yang rumus penasaran. Kemudian ada rumus urgensi. Biasanya ini di promo-promo ya, promo-promo yang untuk konten promosi, diskon, atau konten yang memang ada kesempatan terbatas di situ, atau produk baru. Ada juga yang seperti ini teman-teman. Kita bisa membicarakan tentang produk ya. Produk ini biasanya adalah dropship. Nah, ini aku bicara dropship, tapi ketika aku membicarakan dropship, pasti orang nggak tertarik. Tapi ketika kita ubah bahasanya, kayak gini, cara mudah atau cepat mendapatkan menghasilkan X. X ini adalah apa yang mereka butuhkan. Ketika mahasiswa gitu ya, mereka butuh cuan gitu kan. Untuk apa ya? Untuk penambahan uang jajan. Nah, kita bisa fokus ke income-nya di situ. Bisa jadi gini, cara cepat mendapatkan income tambahan lewat sosial media Instagram. Ada lagi di situ, cara mudah menghasilkan cuan dari bisnis kaos tanpa modal sama sekali. Nah, ini kan sebenarnya adalah konsep dropship ya, atau affiliate. Itu juga bisa. Tapi saya ubah bahasanya supaya tidak terkesan langsung ke affiliate ataupun dropship. Dan lagi di sini kita bisa menggunakan idola target. Nah, ini sangat banyak ditemui di luar sana ya. Misal ini yang dilakukan idola saat bisnis bla 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 mengalami kebangkrutan. Nah, dulu di tahun 2020 pasti teman-teman tahu namanya drama startup ya, drakor startup kayak gitu. Kan ada tim Han Ji Pyong versus Nam Dong San kayak gitu kan. Apalagi Han Ji Pyong itu investor, Nam Dong San adalah programmer. Nah, kalau jadi dulu saya timnya Nam Dong San ya, karena sama-sama programmer kayak gitu. Nah, cuman kita sebagai seorang kreatif ya, kreatif konten kayak gitu kan, pasti bisa mengambil dari beberapa tokohnya gitu kan. Nah, kita sampaikan gini, contoh Han Ji Pyong adalah investor, pasti berhubungan dengan bisnis. Nah, kita punya bisnis makanan nih. Nah, ini yang dilakukan Han Ji Pyong saat bisnis jeleknya mengalami kebangkrutan. Nah, pada akhirnya kita akan membicara tentang digital marketing online kayak gitu kan. Ada lagi ini yang dilakukan tukang bubur saat melihat pelanggan makannya buburnya tidak diaduk. Ya kan nggak masalah kan. Itu kan tergantung customer ya. Itu artinya adalah customer itu raja. Jadi si tukang bubur ini itu membahas tentang meskipun barang kita itu atau produk jualan kita itu adalah makanan, setelah sampai ke customer terserah customernya mau ngapain. Nah, kayak gitu. Itu lebih ke pelayanan ya. Itu adalah contoh judul-judul atau rumus-rumus yang nantinya kita bisa gunakan. Oke, selanjutnya sebentar. Macet. Oke, nah selanjutnya kayak gini, teman-teman. Oke, nah ini contoh dari konten ya. Anggap aja kita lagi punya bisnis akikah ya. Akikah itu adalah untuk anak kecil. Nah, bagaimana dalam 3 slide konten itu bisa membuat atau semuanya itu bisa terangkap dalam 1 ataupun dari 6 postingan. Pertama adalah kita cari dulu, itu lagi bulan apa atau eventnya apa. Ini kebetulan adalah pas waktu 17 Agustus, kemudian pas ada diskon juga, dan juga konten yang relate dan target marketnya adalah ibu-ibu. Nah, kita sepakati bareng-bareng kalau ibu-ibu itu orangnya ringkih ya, ataupun emosi banget gitu kan. Maksudnya adalah mereka suka konten-konten parenting, yaitu konten-konten yang bagaimana cara ibu-ibu itu
menganggap anak kita itu adalah segalanya, pasti akan memberikan semuanya untuk anak ya, apalagi anaknya masih umur 1 atau 2 tahun. Nah, target market kita adalah ibu-ibu. Produk yang kita jual adalah akikah atau catering makanan. Nah, dari 6 konten ini, kita bisa pakai yang pertama, ucapan selamat dirgahayu ya, ataupun kemerdekaan Indonesia, terus diskon yang sesuai dengan event sekarang, Merdeka gitu kan, kayak Merdeka meriah dengan akikah, ini hasilnya adalah diskon sebenarnya. Terus konten apa namanya, konten-konten konten konten apa sorry konten akikah juga di breakdown by study case, terus konten-konten parenting, terus konten-konten entertainment, nah konten-konten parenting lagi. Nah, dari 3 ini sudah tahu tuh bahwa akun ini adalah jualan akikah atau catering makanan, tapi tidak terlalu hard selling banget kayak gitu. Nah, itu adalah impact dari sebuah copywriting. Kemudian, nah ini bagaimana sih memasukkan unsur emosi dalam feed. Nah, ini ada untuk tim desain ya. Gambar menarik, kutipan inspiratif, narasi pendek itu seperti testimoni ataupun study case. Estetika, jangan lupa warna ya. Warnanya harus bagus gitu kan. Kalau seorang content creator pasti tahu nih mau pakai tone yang mana itu sudah ditentukan, tidak beracak-acakan kayak gitu. Kemudian call to action. Jadi kalau misalnya nggak ada GTA nih konten, kok nggak ada GTA-nya, yaitu kontennya itu mau dibuat seperti apa. Kita nggak tahu tuh kontennya udah bagus, tapi nggak ada GTA-nya. Nah, kalau nggak ada GTA-nya, terus kontennya buat apa gitu kan? Nggak ada ajakan untuk informasi seperti itu. Nah, kemudian, nah contohnya seperti ini, aku contohin ya. Mungkin teman-teman kalau punya teman yang jurusannya informatika, jurusannya komputer, ataupun orang-orang yang introvert, saya yakin kaku ya. Kaku, nggak bisa diajak kerjasama, atau nggak bisa diajak hiburan kayak gitu. Nah, ini saya tuh punya bisnis sendiri, itu memang target marketnya adalah mahasiswa komputer. Yang mahasiswa komputer kebanyakan adalah laki-laki. Tapi bagaimana sih seorang laki-laki itu yang kaku itu bisa cair kayak gitu. Nah, salah satunya adalah kita akan bahas tentang tips untuk mempererat hubungan dengan IT. Padahal konten-konten mempererat hubungan dengan IT ini kan nggak terlalu penting. Yang maksudnya adalah buat apa sih kita tahu bahwa keunggulan dari mempererat hubungan dengan IT dalam tahap sahabatan itu seperti apa gitu kan kita nggak tahu. Konten ini kan juga bisa dibikin oleh AI ya, ChatGPT, AI, Google Bard, Pop AI, atau yang lain kan pasti tahu kan. Nah, aku bakal jelasin perbedaannya pada bagian mana kayak gitu. Oke, contoh di sini. Ini mungkin ChatGPT bisa bikin ya, kayak berbicara dengan bahasa teknis kayak gitu. Ada lagi di sini tunjukkan minat dan apresiasi. Kan ChatGPT tahu kayak gini kan. Oke, ini juga ChatGPT tahu, dia bisa bikin kayak gini. Nah, robot atau ChatGPT dia nggak bisa bikin kayak gini. Nah, gimana? Sudah mulai erat belum hubungannya dengan anak IT? Nah, robot apakah bisa menanyakan ini ya perasaan ya kepada orang seperti ini kan belum tentu ya. Terus ada lagi kayak gombalan kayak gini. Oh iya, anak IT itu romantis loh. Server jaringan aja dijagain, apalagi kamu gitu kan. Nah, ini kan ChatGPT nggak bisa kayak gini. Tapi kalau manusia atau copywriting, ya manusia plus copywriting plus AI pasti tahu bisa dibikin kayak gini. Ada lagi, nggak cuman anak jaringan loh, anak multimedia dan programmer aja juga romantis. Nah, kenapa gitu kan? Anak multimedia paham akan warna, layouting, desain, apalagi kalau membuat hari-harimu menjadi penuh warna. Anak programmer titik koma aja diperhatikan, apalagi dalam sebuah hubungan pasti kamu diperhatiin loh. Ini namanya konten edukasi, tapi di tengah-tengahnya ada unsur entertainment. Bisa pakai gombalan seperti ini, bisa pakai gambar-gambar meme lucu, bisa pakai kata-kata yang mungkin menggugah kayak gitu, atau yang lagi sekarang yang kata apa namanya rugi dong gitu loh, yang misal teman-teman belum pernah ngikutin kursus online di kita, rugi dong gitu kan. Nah, kenapa kok rugi? Nah, itu ada promo, ada diskon, atau yang dulu itu yang anak UGM yang ada kata viral yang bercanda itu kan sebenarnya adalah bisa masukin ke konsep entertainment di sini. Nah, setelah itu baru ke CTA. CTA itu adalah ajakan ya, atau call to action. Ini mungkin dulu awal banget 994 konten, mungkin masih 18 nah. Nah, kalau sekarang itu sudah 300 post, 1200. Nah, ini untuk apa namanya CTA. Jadi dari call to action dari tadi adalah ajakan untuk follow. Nah,
follow untuk mengetahui perkembangan tentang dunia digital marketing, website, dan juga teknologi dan komputer. Kayak gitu. Nah, setelah mereka follow, mereka sudah tahu tuh kontennya tentang membahas tentang website dan learning gitu kan. Aja mereka udah tertarik ya, tergantung di sini. Kalau mereka tertarik, mereka akan follow, tapi ketika mereka nggak tertarik, mereka nggak akan follow. Tapi minimal kita sudah punya satu kunjungan organik ya dari konten kayak gitu. Itu untuk memancing algoritma dari Instagram bahwa konten kita itu ada kayak gitu. Tetap kembaliin lagi ke sini. Oke, next. Nah, ini langsung masuk ke AIDA ya. Nanti jatuhnya adalah ke copywriting. Nah, teman-teman kalau mau belajar copywriting, kita bisa pakai rumus yang paling sederhana yaitu AIDA. AIDA ini adalah attention, interest, desire, dan juga action. Nah, AIDA ini bisa bisa kita lakukan atau bisa kita ibaratkan adalah ketika kita akan berkenalan dengan seseorang lawan jenis kayak gitu. Contohnya gini, ini saya nih dulu waktu masih kuliah gitu kan, tiba-tiba lagi jalan nih dari kos terus sampai ke kuliah, turun dari motor ke parkiran, nih saya lihat seseorang ya lawan jenis, karena saya cowok berarti saya tertarik dengan cewek gitu kan. Nah, saya lihat kok itu cantik ya, cantiknya bisa dari mukanya, bisa dari rambutnya yang terurai, bisa dari jilbabnya ataupun dan pakaiannya yang stylish kayak gitu. Nah, itu masuk ke perhatian. Jadi kalau konten itu orang itu akan tertarik dengan kita itu dilihat dari headline-nya. Nah, itu kayak gitu untuk yang attention. Nah, biasanya itu membuat orang itu berhenti ya, kayak ini konten apa ya. Nah, kayak gitu kalau untuk yang attention. Nah, kalau yang hubungan tadi, pasti kalau kita melihat seseorang yang tertarik ya, menarik, pasti kita tuh akan minimal itu 1 atau 2 detik melihat sampai selesai gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, terus interest atau minat. Kalau dalam sebuah konten, kita itu akan melihat bahwa ketika kita tertarik, ada kemungkinan kita akan coba perlahan mendekati atau malah enggak gitu. Nah, dalam konten pun sama. Ketika sudah headline dan kita skip, maksudnya bukan skip, swipe ya, itu masuk ke kita itu pengen mengenal ataupun mendekati lebih jauh dari sebuah kontennya. Baru setelah minat, kita masuk ke keinginan. Jadi kalau kita sudah ada minat di situ, pasti kita ingin memiliki keinginan untuk mendekat ya. Mendekat itu dalam artian kita tuh pengen ke arah step berikutnya. Nah, kalau yang dalam konten biasanya di keinginan ini kita bisa menambahkan manfaat dari produk, layanan dari produk, ataupun testimoni. Baru setelah itu kita sudah tahu testimoninya, kita sudah tahu layanan apa aja, pasti ke call to action. Action kayak gitu. Nah, ini kita bisa mengarahkan ke melakukan pembelian, mengunjungi website ataupun menghubungi kontak yang tertera di situ. Nah, sama kayak teman-teman itu tadi waktu masa perkenalan tadi ya, AIDA ya, ketika kita sudah berjalan, kita pasti meminta nomor kontaknya untuk diajak diskusi ya, ataupun chat-chatan kayak gitu. Nah, AIDA ini nggak boleh ada yang dilewati. Kenapa? Nah, mulai dari A, I, D, A itu harus runtut. Kenapa kok nggak boleh dilewati? Nah, anggapannya analoginya ketika teman-teman itu lagi tadi nih, proses pertama teman-teman tertarik dengan lawan jenisnya kayak gitu kan. Dari attention-nya, tiba-tiba action. Actionnya tuh langsung minta WA ngajak nikah. Kan nggak mungkin kayak gitu kan. Atau ngajak WA langsung diajak jalan. Kan belum ada pendekatan. Idenya itu kan, I sama D-nya itu kan belum ada tuh. Nah, itu akan menjadi ya bisa-bisa aja, tapi kan nggak estetik gitu kan, kayak gitu. Dari gambaran dari AIDA seperti ini. AIDA dalam bisnis makanan, teman-teman juga bisa pakai kata ini, kayak judulnya itu pakai yang headline-nya, yang pakai yang rumus tadi, promo hemat, atau ini dia resep rahasia pembuatan rendang yang lezat kayak gitu. Ini biasanya untuk yang attention di headline. Oke, terus minat, nanti kita jelasin makanan apa aja kayak gitu, testimoni kayak apa, informasi, terus yang di keinginannya, baru kita tawarkan solusi, bisa jadi harga, manfaat, ataupun penawaran terbatas. Baru actionnya adalah ajakan untuk beli ataupun ajakan untuk follow sebuah akun. Nah, itu untuk AIDA ya. Nah, ini juga ada yang untuk produk skincare dari Bosan dengan kulit kusam dan berjerawat.
tanda tanya. Nah, interestnya temukan solusi, desainnya bayangkan nih jika kulit menjadi lebih cerah. Ini kan manfaat dari produk ya. Lalu setelah itu adalah actionnya adalah pembelian pertamamu dengan diskon 25%. Nah, itu adalah journey dari sebuah kontennya. SEO artikel sepertinya nanti di baris selanjutnya aja ya, karena banyak banget yang ini, kita fokus ke copywriting dulu. Nah, ini SEO. Nah, teman-teman bisa dibaca. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan kita lanjutkan di grup ya, karena konsepnya sama kayak gitu. Jadi SEO sama copywriting, cuman bedanya adalah kalau copywriting ini fokus untuk konten, nah kalau SEO itu adalah cara optimasi bagaimana artikel kita ataupun tulisan kita itu kedetek di Google kayak gitu. Writer block, nah ini tak tambahin ya sebelum nanti kita praktek 5 menit. Masalah utama dari seorang copywriter itu adalah ketika mengalami writer block ya, ataupun kehabisan ide menulis. Sama teman-teman ketika ngerjain skripsi, ketika teman-teman itu habis tidak punya ide ya, pasti ngalamin writer block. Ngerjain tugas ada rasa males, terus selesai 1 minggu ngerjain kebelabasan sampai selesai gitu. Nah, teman-teman pengen nulis jurnal gitu kan, dari riset ngumpulin data, kehabisan ide, alasan nggak ada inspirasi gitu, udah selesai kebelabasan kayak gitu. Nah, itu biasanya adalah writer block. Nah, ini impact-nya kayak gini ya, ada 3: kesusahan, sulit menghasilkan ide, mempengaruhi produktivitas. Nah, salah satu cara kayak gini analoginya. Jadi writer block ini adalah ini ya, tembok ya. Teman-teman kalau ngepaksain masuk ke tembok ini menghancurkan, bakal lama. Tapi ketika teman tuh bisa nganan sama kiri, itu bakal selesai. Salah satunya adalah ketika writer block itu ada, teman-teman bisa pakai bantuan AI untuk mencari ide. Itu bahasa teknisnya kayak gitu. Atau teman-teman bisa melihat bahwa teman-teman tuh suka konten yang mana sih. Konten itu teman-teman tuh suka konten yang entertainment ataupun konten yang edukasi. Atau teman-teman menemukan loker penulis freelance 50.000 per satu artikel kayak gitu kan, akan menggugah ya kayak gitu ya. Nah, itu namanya teman-teman bisa melewati batas-batas writer block. Nah, gejala tantangannya kayak gini, teman-teman bisa cek ya, bahwa ada kekurangan ide, blokade emosional, perfeksionis. Jadi seorang kreatif konten, perfeksionis itu boleh, tapi jangan lama-lama. Maksudnya jangan lama-lama tuh maksudnya jangan terlalu perfeksionis banget sampai menunggu ataupun list to do list yang terdaftar di situ ataupun yang belum kita checklist itu terbengkalai karena sifat perfeksionis kita kayak gitu. Nah, bagaimana cara kita menanggulangi rasa perfeksionis? Nah, kita punya teman rekan ataupun kalau misal teman-teman nggak punya rekan ya introvert kayak gitu, teman-teman punya namanya platform digital kayak yang real Google Bard atau yang lain AI gitu kan, bisa menilai karya kita ya, kira-kira dari yang saya tulis sudah oke atau belum, berapa persennya. Nah, itu biasanya ChatGPT langsung ngasih berapa persennya. Itu keras ya sama AI. Nah, pertanyaan lagi seperti ini. Kalau misal ada AI, kalau misal ada Google Bard gitu kan, terus profesi penulis apakah akan bisa terkesampingkan kayak gitu kan? Oke. Jawabannya adalah apakah akan terkesampingkan? Itu enggak, teman-teman. Karena ini AI, ChatGPT itu bisa membantu teman-teman untuk membuat atau meriset sebuah ide. Tapi ketika diminta untuk membuat artikel atau diminta untuk membuat sebuah ide yang berhubungan dengan perasaan manusia, AI itu nggak bisa. Tapi kalau misal teman-teman suruh membuat artikel yang memang tujuannya adalah untuk membuat portofolio teman-teman, itu bisa pakai AI. Teman-teman hanya sebagai proofing di situ atau membantu untuk menjadi asistensi teman-teman membuat sebuah konten. Jadi apakah copywriter itu tergantikan? Apakah penulis itu tergantikan? Oke, enggak ya teman-teman. Karena copywriter pun sampai sekarang itu masih ada lokernya. Bahkan di luar sana, freelance copywriter, freelance design, ya meskipun desainer sekarang ada beberapa desain yang langsung kita bikin pakai Midjourney ya, ataupun pakai yang Denzel dan yang lain. Tapi desainer tetap masih dibutuhkan kan, sama kayak copywriter. Meskipun ada Google Bard, masih ada ChatGPT, tapi copywriter itu pasti ada, dan harganya pun juga teman-teman kalau misal mau jualan produk pun juga skill copywriting teman-teman itu bagus kayak gitu. Nah, ini ada beberapa step by step-nya membangun portofolio konten ya khususnya.
Nah, ini saya cerita sedikit bahwa dulu saya itu jualannya tanpa sosmed ya. Saya memang jualannya dulu pakai SEO, hanya pakai tulisan yang saya share di grup Facebook dan juga grup komunitas. Itu saya dulu jualan website ya, website produk, tapi dulu tahun 2018. Itu waktu saya nggak paham sosmed, apa itu yang lain-lain gitu kan, yang berhubungan dengan digital marketing saya, karena saya dulu tuh hanya fokus ke bagian komunitas kayak gitu. Saya jualan kelas dulu pakai hanya dengan copywriter untuk kelas website dan data science, ada yang kelas menulis juga. Saya juga ada akun juga yang ini tukang tulis ya, kayak posternya. Nah, ini bagian dari brand saya yang khusus untuk yang apa namanya tukang tulis. Saya juga akan belajar parenting juga sebenarnya, karena memang meskipun saya belum berkeluarga, tapi kan saya ada target bahwa di tahun ini ketika saya sudah berkeluarga gitu kan, saya punya namanya pondasi akunnya dulu. Jadi kalau saya itu mau berhubungan tentang konten parenting, itu tinggal pondasinya udah ada, tinggal lanjutin aja kayak gitu. Kayaknya untuk yang parenting kurang etis ya, karena kan saya belum keluarga, saya belum punya anak, tapi kok membahas tentang parenting kayak gitu. Nah, itu kan gak etis. Nah, tapi ketika saya mengumpulkan dulu pondasinya dari sini, mulai mulai penelitian, dari konten, saya buat kontennya dulu, saya pahami pondasinya dulu. Jadi ketika besok saya sudah berkeluarga gitu kan, saya tinggal jalan aja kayak gitu. Karena portofolionya sudah bagus kayak gitu. Apalagi di TikTok ya, Bina As itu pernah ini apa namanya FYP juga ya, bahas tentang anak gitu ya. Dan untuk view-nya tuh juga bagus juga. Nggak hanya akun. Nah, ini teman-teman tadi ikut kan, ini kan. Nah, ini namanya online course seperti itu. Ini juga dari copywriting. Ada satu lagi, saya juga punya buku. Apakah saya tuh punya buku lagi apa namanya terbit kemarin bulan November, ngomongin AI. Anak informatika ngomongin AI gitu. Kemarin saya di WA sama dosen saya dulu waktu masih S2 ya di Jogja, bahwa Mas ini tertarik nggak bahas tentang ChatGPT sama AI. Nah, terus bahas etika hubungannya dengan kita sebagai akademisi ataupun kita sebagai apa namanya peneliti, boleh nggak sih kita menggunakan AI kayak gitu. Saya bicara tentang situ, kan nggak mungkin ya saya menulis sebuah AI, nah yang ngerjain AI kan nggak mungkin. Nah, itu masih ada penelitian kayak gitu. Jadi waktu itu saya tanya ke dosen saya dulu ya, bahwa gini, apakah seorang penulis, seorang peneliti atau seorang copywriter yang berhubungan dengan tulisan itu akan tergantikan oleh AI? Ya, jawabannya dosen saya sangat menarik ya. Ini jawabannya. Sebentar ya. Nah, jawabannya ini. AI itu ada untuk mempermudah, bukan untuk menggantikan ya. Jadi kita sebagai apa namanya peneliti itu bisa bijak menggunakan AI. Jadi sampai kapanpun AI ini nggak pernah menggantikan seorang manusia atau copywriter ya, kayak gitu. Kayak gitu itu untuk final apa namanya langsung banyak nih, ada 12, 13, 14, 15 orang yang baru baca kanvanya setelah saya screen kayak gitu. Ini sudah ada di deskripsi grup ya, bisa dibaca kayak gitu. Nah, itu untuk apa namanya materi teorinya. Nah, nanti setelah ini saya akan ini ya demo ya, bagaimana cara kita itu membreakdown sebuah konten, bagaimana cara kita membuat visual copy dengan mengombinasikan antara AI dan juga manusia kayak gitu. Dan setelah saya demo, baru nanti rekan saya Mas Ilham ya, atau Kak Ilham nanti akan present ya. Mungkin nanti akan lebih ke teknikal ya, mempresentasikan kira-kira teman-teman itu bisa ataupun switch karir nggak sih, atau sebagai sampingan kayak gitu produk digital, atau nanti malah Mas Ilham bisa menawarkan platform Etsy-nya buat teman-teman yang punya karya bisa dititipin kayak gitu. Nah, nanti biar Mas Ilham aja yang ini ya breakdown-nya. Nah, ini saya akan coba langsung untuk praktek ya, supaya untuk mempersingkat waktu biar nggak terlalu lama. Oke, sebentar. Jadi kan kita ngomongin content planning ya, kita ngomongin content planning kayak gitu. Nah, kita ngomongin tentang Q&A-nya, kita apa namanya nanti aja ya, kita rekap ya supaya lebih cepat. Oke, anggap aja teman-teman itu sebagai seorang apa ya? Oke, biar kelihatan saya itu nggak menyiapkan dari awal. Saya mau dari teman-teman ide ya,
satu aja di chat kolom putar boleh. Kira-kira saya itu diminta untuk membreakdown sebuah konten apa. Itu boleh sebagai catering makanan atau konten parenting atau konten produk cacing gitu kan atau produk semprot semut mati atau tikus, terserah, bebas. Silakan diklik di apa namanya chat Google Meet ya, topiknya aja kayak gitu langsung ya, biar ya. Oke, kuliner. Kuliner, oke. Kuliner aja ya. Ya, aku ambil cepat yang kuliner ya. Lilin aromaterapi sama kuliner. Jual baju anak itu udah banyak ya. Nah, coba aku akan coba cek lilin aromaterapi, jual baju anak, clothing. Oke. Paling yang atas aja ya. Anggap aja kita adalah akan ngomongin topik tentang kuliner ya. Topik kuliner. Nah, langkah pertama, kita tentukan bahwa target market kita siapa. Apakah mahasiswa atau ibu-ibu gitu atau yang lain. Kalau kita berbicara tentang ibu-ibu ya berarti kita bikin catering makanan. Kalau kita berbicara target market kita adalah B2B atau business to business, itu berarti kita bisa masuk ke catering makanan atau catering kantoran. Tapi ketika kita adalah fokusnya adalah kos-kosan mahasiswa, jadi kita bisa ngincer ke catering makanan harian. Nah, biar lebih simpel, kita akan coba cek untuk kuliner. Kuliner itu apa ya? Banyak ya. Oke, topiknya kulinernya itu kita mau ke yang catering makanan harian gitu aja ya. Ini oke, sebentar ya. Nah, catering ini harian ya. Target marketnya adalah mahasiswa. Oke, mahasiswa. Mahasiswa sekitaran kampus. Saya itu dulu kuliah di Jogja, itu di Condong Catur ya. Saya kan di Amikom ya, IT gitu kan, kelas IT. Belakang itu UII, sampingnya ekonomi, depannya UPN. Nah, itu kan banyak ya. Nah, biasanya saya di situ bisa fokus ke catering harian, makanan kayak gitu. Nah, kayak gini atau teman-teman punya akademisi sendiri ataupun kursus online, targetnya apa gitu kan, misal bahasa Inggris ya, teman-teman bisa fokus ke konten yang membahas tentang bahasa Inggris kayak gitu. Ini aku contohin yang catering harian dulu. Nah, di sini kan catering harian. Nah, berarti untuk konten planningnya kita kasih nomor 1, 2, 3 ini untuk judulnya ya. Oke, terus di sini kita fokus ke tanggal. Tanggal itu artinya tanggal akan diposting sebuah konten. Kita akan ngomongin konten untuk Instagram dulu ya. Konsepnya sama, mau TikTok, mau Instagram, mau website, tapi kita akan fokus ke perihal planningnya dulu. Tanggal posting anggap aja 1 Februari 2024. Oke. Turun sampai ke 5 dulu ya, jangan banyak-banyak nanti tidak lama. Nah, setelah itu kita tentukan di sini konten pilarnya apa. Konten pilar itu adalah klasifikasi dari kita itu akan membahas apa ya. Oke. Contoh edukasi, entertainment, hiburan gitu ya, informasi. Terus di sini edukasi lagi, ini informasi lagi. Nah, setelah kita tentukan konten pilar, kita akan fokus ke jenisnya apa. Apakah akan bentuknya adalah feed Instagram. Biasanya kalau untuk akun awal kita bisa pakai strategi one day one posting ya. Jadi sehari 1 posting konten gitu. Nah, atau reels. Ini reels gitu ya. Ini feed. Nah, setelah kita tentukan ini, baru kita masukkan ke judul ataupun tema. Oke, tema. Nah, kalau berhubungan dengan edukasi, kita bisa fokus ke, kalau target kita mahasiswa, terus topiknya adalah catering harian, jadi kita bisa fokus ke manfaat dari ayam ya, atau ayam, anggap aja kita punya menu makanan yang ayam goreng kayak gitu. Edukasinya kayak gini, 5 alasan kenapa kamu harus makan ayam goreng gitu ya. Oke. Terus bicara lagi entertainment,
Itu lebih ke promo ya, kayak misal ini ya, kayak yang lagi relate itu yang rugi dong itu ya, kamu masih nyari bahan makanan sendiri gitu ya, ada kata rugi dong. Ini nanti jatuhnya adalah presentasi untuk ngenalin catering makanan kita. Catering makanan kayak rugi dong karena sekarang tinggal klik makanan datang kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, terus informasi lagi reelsnya 5 hal yang wajib mahasiswa ketahui tentang apa yang ini apa yang salad yang lagi viral itu, salad ini ya, nyebut merek ya, kayak gini, salad XXX. Nah, ini ada lagi di sini edukasi lagi, taruhlah yang apa namanya, kata rumus kata mengapa tadi, munculkan rasa penasaran kayak mengapa kalian harus makan 3 kali sehari. Oh gini, mengapa kalian harus makan 3 kali sehari meskipun tidak diingatkan kayak gitu. Bisa masuk nih. Ini maksudnya entertainment ya, bukan edukasi ya. Oke. Kan ada tuh kalau yang pasangan apa mahasiswa gitu kan, makan kalau diingetin, kalau nggak diingetin nggak mau makan kayak gitu. Bisa di konten tuh. Informasinya terus harga promo, harga paket harian. Nah, ini ada 3 orang nih yang cek. Terus ketika kita sudah breakdown apa namanya dari sheet-nya, kita baru masuk ke link visual copy-nya. Link visual copy. Terus setelah visual copy selesai, nanti biasanya ada di sini tuh tim desain ya, tim desain, terus caption, hashtag. Oke. Nah, kita akan membuat judulnya itu pakai AI, pakai ChatGPT boleh, pakai Google Bard boleh. Ini pakai Google Bard. Oke. Nah, bentar ya. Oke. Nah, ini udah masuk tuh, konten-kontennya udah jadi banyak. Nah, enaknya Google Bard itu di sini, kita bisa klik share di sini loh, share, terus ekspor ke dokumen. Nanti akan masuk ke langsung ke dokumennya. Docs ya, by Docs. Nah, udah selesai, masuk ke sini. Tugas kita selanjutnya adalah kita membreakdown jadi visual copy ataupun brief sebuah akun ya. Jadi contoh di sini kita ambillah slide 1. Slide 1 itu artinya cover ya, kalau postingan carousel. Ini headline. Nah, sub headline-nya ini. Yang tulisannya kecil ya. Foto kalau lihat nggak rapi itu gatel ya. Sebentar. Nah, udah ketemu. Terus slide 2 masuk ke pengertian dulu. Nah, ini udah. Terus slide ketiga masih ke ini ya, informasi tentang minat. Anggap aja udah sampai ke 5 gitu. Terus masuk ke selanjutnya gini, kita ubah jadi AIDA. Yang ingat tadi apa? Attention ya. Attention ini kan attention ini adalah perhatian. Perhatiannya kita akan fokus ke sub headline-nya. Ini untuk attention. Nah, interest itu minat. Nah, tentang pengetahuan, ini tentang ayamnya. Interest. Ini kalau pembelajaran di kuliah pasti aku yakin ada ya. Ada AIDA, ada teori kayak gitu. Nah, ini untuk interest. Interest ini nanti berhubungan dengan apa yang akan kita bahas. Peminatannya itu apa? Saya kan bahas tentang ayam goreng ya, sumber-sumbernya apa aja. Slide 3 ini masih interest.
karena masih informasi yang disediakan. Terus keinginan. Nah, keinginan itu adalah bagaimana sih konten itu meskipun edukasi kita ada namanya soft selling di situ ya. Jadi slide 4 langsung mulai. Slide 4 itu lebih ke keinginan kayak memunculkan testimoni atau apa namanya ini pantun ya kayak ayam apa yang nggak punya kaki tapi enak untuk dinikmati gitu kan. Ini jangan berpikir ke lain-lain ya. Oke, sorry. Nah, ini jangan pikir-pikir ke lain. Nah, jawabannya adalah slide lagi. Ayam rendang manis buatan XXXX. Nah, ini adalah brandnya, brand makanan teman-teman di sini. Oke, nah, terus di sini kasih visual copy-nya adalah gambar emot ayam lucu kayak gitu ya. Nah, kayak gitu itu masuk ke keinginan. Ini desainnya di sini. Terus setelah desainnya selesai, baru masuk ke selanjutnya adalah action. Action itu adalah ajakan untuk follow. Jangan lupa follow akun misal ayam perjuangan gitu ya, dan dapetin diskon menarik. Oh, kata-kata gini tagline, sekali tap atau klik makanan datang. Nah, ini udah jadi konten yang lain nih, udah jadi 2 konten malahan, padahal tadi topiknya di Google Bar cuma sedikit. Setelah itu kan udah selesai nih. Nah terus setelah itu udah jadi nih slide 1, slide 2, ini slide 3, ini slide 4. Untuk ini ya, membedakan interest, attention di mana aja. Kalau sudah, nah ini udah jadi apa namanya konten nih, konten udah bagus. Jangan lupa ini ya di copy. Kalau di pekerjaan ini biasanya untuk konten-konten yang namanya content planning ya, meskipun banyak beberapa yang di custom, tapi overall sih untuk yang kontennya itu seperti ini. Nah, anggap aja visual copy-nya udah jadi. Nah, bla 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 sampai akhir ya. Terus anggap aja ini udah selesai semua. Oke. Nah, kayak gini. Oke, udah. Nah, terus setelah rapi kayak gini, baru caption. Sebentar. Caption ini nantinya untuk keperluan konten ya. Keperluan konten, misal makanan tadi, captionnya seperti ini. Nah, kayak gini. Baca ini caption. Terus hashtagnya itu yang relate ya. Hashtag relate tentang ayam. Nah, kita bisa cek di sini. Yes, hashtag. Nah, ini. Di bestehashtag.com. Nanti kita bisa cek yang relate apa yang paling bagus untuk yang lagi hype ya. Bisa cek di sini. Nah, ini. Kita bisa pakai yang lagi viral ataupun yang lagi bagus trendingnya di bestehashtag.com. Terus pindah lagi ke mana tadi, planning ya. Oke, taruh sini ya kayak gitu. Nah, ini udah jadi satu konten tuh. Anggap aja ini udah ada captionnya semua. Nah, ininya semua. Nah, ini biasanya bisa dibuat portofolio teman-teman, mulai dari target marketnya apa, kemudian tanggal postingnya seperti apa. Nah, ini lengkap, teman-teman bisa buat lebih banyak lagi, karena semakin banyak portofolio maka teman-teman akan lebih bagus dari sheet-nya kayak gini. Ini latihan yang kelas kemarin teman-teman, jadi ini untuk yang kursus bahasa Inggris. Ini konten edukasi untuk apa, produk untuk apa, tipe reelsnya apa, contoh kontennya seperti apa. Nah, ini saya liatin contoh apa namanya konten yang
sudah banyak ya, sudah banyak. Banyak kan kayak gini. Ini konten-konten yang berhubungan dengan IT ya, nah, kayak gini. Nah, ini contoh konten-konten yang sudah ada sebagai porto. Nah, ini di tempat magangku seperti ini, yang mahasiswa yang magang di tempatku kayak gini. Dari judul konten, visual, desain, caption, hashtag, checklist upload, semuanya seperti ini. Nah, ini contoh-contoh konten planning dan juga copywritingnya kayak gini, kayak gitu. Sama kan kayak latihan tadi. Nah, kayak gitu untuk contoh latihannya. Mungkin gitu, Kak Akhirah dari saya cukup untuk materinya. Ya, terima kasih banyak Kak Ivan atas presentasi atau pemaparan materi dari apa sih impact copywriting dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bener banget sih Kak Ivan, kalau dari aku nih sekarang nih ngelihat kehidupan tuh emang apa ya, singkatannya our life is about iklan gitu. Jadi kita tuh hidup termakan iklan dari perawatan ujung rambut sampai ujung kaki itu benar-benar yang namanya kita tuh harus teliti ya. Jadi memang copywriting ini benar-benar dibutuhkan saat ini dan AI pun memang itu hanya untuk bantuan bukan pesaing kita gitu. Dan saya lihat juga kalau pakai ChatGPT itu memang harus kita itu juga apa ya benar-benar nginstruksiinnya tuh benar-benar harus benar gitu karena kadang-kadang ChatGPT itu pakai kata sapaan pakai Anda. Kalau menurut aku sendiri itu masih terlihat bagus sekali untuk tingkatan copywriting yang entertainment atau edukasi yang memang benar-benar pakai gaya bahasa yang yang enjoy seperti itu. Jadi juga ChatGPT tidak tidak sepenuhnya gitu membantu kita. Kita harus kita harus mengoreksi sedikit-sedikit gitu dari apa yang dibuat sama ChatGPT seperti itu. Kak Ivan, ini mau pertanyaannya langsung aja atau di akhir? Di akhir aja. Ya, langsung ke Mas Ilham. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk Kak Ivan. Kita lanjut ya teman-teman ke Kak Ilham Yoga Suara. Kak Ilham, apakah ada? Ada dong dari tadi. Iya, silakan Kak. Oke, suaraku jelas ya Kak Akhirnya ya? Jelas-jelas Kak. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Ini udah jam 11, hampir jam 11.20 ya. Nah, plannya tadi kan waktunya sampai jam 12 gitu ya. Nah, tadi sebenarnya dari Mas Ivan sendiri itu sudah menyampaikan secara lengkap, secara komprehensif tentang copywriting itu sendiri ya. Jadi dari awal, dari hulu sampai ke hilirnya itu udah dijelaskan semuanya sama Mas Ivan ya. Nah, nanti aku di sini cuma melengkapi saja beberapa penerapan gitu ya, penerapan dari konten copywriting ini, baik itu dari teknik dasarnya sampai ke search engine optimization-nya atau di SEO-nya, yang nanti dapat teman-teman praktekkan langsung gitu kan, untuk menjadi sebuah hal yang ya mungkin kalau teman-teman bermindset ini jadi hal sampingan bisa juga, tapi kebetulan saya menggunakan atau akrab menggunakan teknik-teknik copywriting ini menjadi hal yang bukan sampingan lagi gitu kan, itu salah satu sumber pendapatan saya gitu ya. Nah, nanti mungkin ada beberapa hal yang teman-teman belum akrab atau belum familiar ya, yaitu kita nanti akan membahas satu platform yang tadi sempat di-spill sama Mas Ivan gitu kan, nama platformnya adalah Etsy. Nah, teman-teman mungkin bisa sambil searching aja etsy.com, itu nanti udah bisa tergambarkan seperti apa bentuk marketplace-nya. Nah, untuk etsy.com ini nanti habis ini aku bakal share screen juga, tapi aku jelasin dulu. Jadi untuk etsy.com ini adalah platform marketplace yang itu biasa digunakan sama orang-orang luar negeri. Nah, contohnya atau spesifiknya lagi, mungkin orang yang sering menggunakan platform ini adalah orang-orang US, Kanada, Australia, gitu ya, dan mungkin Finlandia juga, dan beberapa negara lain di daerah sana gitu ya. Ibaratnya Etsy ini adalah ya kayak Tokopedia atau Shopee-nya kita atau OLX-nya kita gitu. Nah,
uniknya gitu kan untuk di platform Etsy sendiri. Nah, ini sambil aku share screen ya teman-teman. Jadi nanti aku mau bakal jelasin tentang platform ini sama satu lagi nanti penerapan copywriting untuk di iklan ya, untuk di Facebook Ads. Nah, oke ya. Kalau teman-teman lihat platform Etsy, etsy.com pasti halaman pertama akan seperti ini. Jadi ini adalah halaman atau front end-nya ya. Jadi kalau dari user itu seperti ini nanti. Nah, aku mau kenalin aja. Jadi ada beberapa fitur atau produk yang biasa dijual di Etsy itu adalah produk yang pertama itu produk fisik, yang kedua itu ada produk digital. Nah, produk digital itu apa gitu kan? Nah, itu biasanya berisi template, printable, terus mungkin greeting card, segala macam yang itu bisa dicetak misalnya, atau mungkin itu bisa editable, bisa diedit, bisa di-adjust gitu kan. Nah, itu semuanya bisa dijual di sini kayak gitu. Termasuk kalau misalkan teman-teman kayak misalnya Mas Ivan gitu ya, punya template website gitu kan. Nah, itu bisa juga dijual di sini. Sebenarnya seperti itu ya kalau kita melihat dari Etsy misalnya. Aku akan search di sini ya misalnya. Nah, ini ya. Contohnya. Nah, ini adalah printable lifetime bundle. Jadi kayak isinya itu kayak satu pack isinya kayak daily rutinnya, terus misalnya kayak menjalani kehidupannya, mengatur keuangan, mengatur apa itu goals kayak tujuan gitu ya, terus tentang kesehatan segala macam itu dibuat di sini. Nah, ini produknya digital ya teman-teman. Jadi ketika nanti ada orang beli produk ini, ya udah nanti dapat file gitu kan, dapat file, terus nanti file itu bisa di print gitu kan. Nah, itu namanya produk digital. Salah satunya gitu ya. Nah, di sini banyak banget produk digital sebenarnya. Makanya kenapa kok produk digital dan atau kita jualan di platform marketplace itu kita sangat membutuhkan skill copywriting gitu ya. Karena ya orang yang berpikiran seperti kita pengen cari peluang gitu kan di suatu platform itu nggak cuma kita gitu ya. Ada jutaan atau mungkin puluhan juta orang juga yang mungkin berpikiran seperti kita untuk jualan produk digital misalnya, untuk misalnya di Etsy misalnya. Orang mungkin jualan di Etsy peluangnya gede gitu kan, kita cuma tinggal bikin produknya aja pakai Canva misalnya, terus kita upload udah kita dapat cuan gitu kan. Kita nggak usah effort ngapa-ngapain gitu, kita dapat cuan secara sendirinya. Tapi enggak, ternyata yang berpikiran seperti itu enggak cuma kita gitu loh. Yang berpikiran seperti itu ada jutaan orang lain gitu kan. Makanya kenapa kok teknik copywriting dan teknik SEO itu sangat dibutuhkan gitu kan, karena kita harus bisa bersaing atau kita harus punya pembeda gitu kan. Apa yang membuat kita itu lebih oke atau lebih layak untuk dibeli daripada produk-produk orang lain gitu ya. Nah, mungkin di sini aku akan share screen ya, mungkin ada sedikit materi dari saya. Nanti sambil teman-teman bisa nyimak, mungkin nanti kalau ada pertanyaan itu nanti di sesi akhir aja boleh sambil ngejar waktu gitu ya. Oke, saya share screen. Bentar ya, saya urutkan dari awal. Oke. Dari sini aja. Kalau teman-teman tentang SEO pasti udah paham. Mas Ivan tadi udah jelasin juga apa itu SEO gitu kan. Jadi kita langsung aja lanjut. Nah, ini ya, apa hubungannya SEO dengan atau SEO dengan penjualan produk digital di Etsy gitu kan. Yang pertama, faktor SEO atau faktor search engine optimization itu berpengaruh pada visibilitas produk kita. Jadi
produk kita itu kalau dibuat deskripsinya dengan baik, terus nanti ada tata caranya untuk membuat teksnya agar bisa produk itu nanti tampil, nanti gimana caranya produk itu bisa terindeks di Google. Nah, itu semuanya ada teknik dari SEO atau Search Engine Optimization. Terus ya otomatis ketika visibilitas produknya tinggi, mudah dicari orang, ketika searching printable tadi seperti tadi aja produk kita bisa muncul. Yang kedua adalah ya jelas penjualan tentunya akan meningkat gitu kan. Terus ketika penjualan meningkat, tentunya kita nanti semakin tinggi trafficnya, semakin tinggi penjualannya, otomatis nanti juga persaingan ketika seperti itu nanti sudah makin mengerucut lagi karena kita udah makin spesifik lagi. Nah, kayak gitu. Jadi SEO itu fungsinya juga kita bisa mensegmenkan ya produk apa atau yang nantinya atau materi apa yang nantinya akan kita sampaikan gitu kan. Terus teknik-teknik copywriting yang efektif untuk produk digital di Etsy ya. Kita ini ada 3 gitu kan. Pemakaian descriptive language. Nah, descriptive language ini adalah membuat deskripsi. Nah, teman-teman kalau biasa belanja di Shopee, di Tokopedia, itu semuanya menggunakan teknik SEO. Jadi ada keyword yang nanti diulang-ulang di sana, misalnya tentang bakpia misalnya. Nah, mungkin deskripsi itu akan diulang, di deskripsi itu ada pengulangan keyword tentang kata-kata itu, misalnya bakpia, Jogja misalnya, atau misalnya bolu kukus misalnya. Nah, itu nanti mungkin dari sellernya ya, misalkan sellernya itu menggunakan teknik tersebut gitu kan, akan terulang gitu kan di beberapa section yang ada di deskripsinya. Nah, di Etsy pun sama gitu kan, tata cara untuk pembuatannya. Terus value-nya gitu kan atau manfaat dari produknya itu makin bisa terpahami oleh market gitu. Jadi nggak semua, bahkan kalau aku lihat gitu kan, nggak semua marketnya orang US itu dalam tanda kutip paham teknologi gitu ya. Ada dari mereka tuh yang benar-benar kagak tahu gitu kan, Canva itu apa gitu kan. Setelah download ini terus gimana gitu kan, ngeditnya gimana. Nah, kalau kita nggak bisa membahasakan atau mengkomunikasikan itu dengan baik dari sisi konten tulisan misalnya, itu akan menjadi satu hal yang buruk gitu kan untuk toko kita gitu. Tentunya misalnya dapat reputasi buruk, misalnya dapat bintang 1 karena gara-gara si bayarnya itu nggak tahu caranya misalnya untuk ngedit produknya gitu kan. Oke, terus produknya itu juga bisa dibuat kayak storytelling gitu kan. Jadi di balik produk itu mungkin ada storytelling ya, seperti apa yang mendasarkan kita untuk membuat produk tersebut gitu. Nah, ketika kita udah menggunakan teknik Search Engine Optimization atau SEO, itu optimasinya akan meningkat gitu kan dari segi gambarnya, karena nanti di gambar kalau di Etsy itu nanti kita bisa atur bahkan sampai ke nama file gambarnya itu kita atur sebagaimana rupa gimana caranya biar nama filenya itu bisa nanti juga ikut terindeks. Nah, makanya teman-teman harus perhatikan juga ketika nanti berjualan di sana, ketika udah punya akun di sana, nanti nama file dari gambar yang nanti akan teman-teman tampilkan di sana untuk gambar-gambar slide-nya tadi yang ada di produk itu juga berpengaruh juga gitu kan untuk menjadi visible atau menjadi tampil nanti di indeksnya Etsy atau bahkan sampai ke Google gitu. Karena dari Etsy sendiri itu sebenarnya dari produknya sendiri itu bisa ke terindeks ke Google. Terus yang jelas ketika optimasi SEO ini udah dijalankan, nanti tentunya kita mendapatkan klik atau traffic yang tinggi juga, otomatis traffic yang tinggi, peluang untuk mendapatkan order atau pendapatan itu juga makin tinggi juga, seperti itu. Terus ketika kita menggunakan copywriting yang tepat ya, teknik copywriting yang tepat ya, yang jelas adalah menekankan nilai produk. Jadi tiap produk itu sebenarnya ada value-nya gitu kan, ada manfaatnya. Cuman
kadang kita itu nggak bisa mengkomunikasikan manfaat atau value dari produk itu secara baik, gitu kan. Misalnya tadi ya produknya, misalnya contohnya adalah planner gitu kan, atau template checklist misalnya, check sheet misalnya. Nah, itu kalau kita nggak bisa mengkomunikasikan bahwa produk itu fungsinya apa, gitu kan, kenapa kok harganya sekian misalnya, kenapa kok tadi harganya mahal banget ya tadi ya, berapa ratus dolar gitu kan, isinya satu package, itu yang dinamakan dengan lifetime checklist misalnya. Seolah-olah kita ketika membaca itu ada lifetime checklist adalah, oh kita tuh seumur hidup bakal membutuhin itu loh checklistnya itu yang nanti akan dibeli itu. Jadi checklistnya itu nanti akan berlaku selama seumur hidup, nah, gitu kan. Nah itu yang apa ya, kayak pemikiran itu yang coba dibuat sama si sellernya agar si bayarnya, calon bayarnya tuh tahu, oh berarti aku nanti butuh ini nih, sekali beli aku udah bisa ini pakai pakai checklist ini atau checklist ini untuk seumur hidup gitu. Makanya harganya buat mahal gitu. Sekitar, kalau saya tadi sekitar 400 dolar gitu ya. Terus penyusunan teks yang memikat ya jelas ya, ketika ketika produknya apa menarik kan, itu terdiri dari visualnya yang pertama, terus yang kedua adalah teksnya yang penyusunan kalimatnya yang bagus gitu kan. Nah, sebenarnya untuk SEO ini kalau diterapkan di Ads itu bisa tiga hal gitu kan. Yang pertama itu kita mencari keyword. Jadi misalnya ini tadi ya saya praktekkan lagi untuk yang saya searchkan lagi untuk yang di halaman toko tadi, halaman Etsy tadi. Bentar. Nah ini ya. Nah semua ini tampil itu karena kita pancing dengan keyword gitu kan, karena kita nge-trigger dari mesin pencarian dari platform ini dengan keyword atau dengan kata kunci gitu kan. Nah, semakin spesifik atau semakin segmented itu sebenarnya semakin bagus karena kompetitornya semakin rendah gitu kan. Tapi pertanyaannya gimana cara kita untuk membuat keyword kita atau produk kita itu semakin spesifik, yaitu dengan cara research gitu kan. Misalnya nih, yang pertama misalnya kalau misalnya kita hanya membuat membuat misalnya nih tentang ini ya. Nah, ini produknya lagi trending di Etsy gitu kan. Sesimpel ini tulisannya gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah gimana sih caranya orang itu bisa dapat kalimat sesimpel itu gitu kan, yang akan dia jual sebagai dalam bentuk desain dan rame itu loh. Ini bahkan salesnya dalam kurun waktu 1 bulan terakhir kalau nggak salah itu udah dapat ribuan nih kalau nggak salah. Oh bahkan udah 3.500, sekitar 3.500 sales dari produk tersebut gitu kan. Nah ini kenapa kok rupiah gitu kan, karena ini aku sainginnya kan dari Indonesia kan, otomatis itu udah disesuaikan dari region kita masing-masing gitu. Terus, nah yang aku maksud kenapa kok harus spesifik ya, ini kalau kita cuma ngebikin misalnya printable wall art misalnya atau poster misalnya, tanpa kita mengetahui sebenarnya yang sedang tren itu apa, yang ada di sana misalnya yang untuk di US yang mungkin sedang relate sama topik-topik yang sedang upcoming di sana tuh apa. Nah, itu yang perlu kita research gitu kan. Nah, kita memanfaatkan platform misalnya memanfaatkan Google juga untuk kita mencari berita misalnya, atau kita mencari dari BART misalnya atau dari Gemini sekarang namanya kan, Gemini, untuk mencari beberapa referensi misalnya. Nah, bisa aja kita misalnya searching di Gemini ya, atau dulu yang namanya BART ya, misalnya buatkan ini ya misalnya.
dan itu pasti akan muncul gitu kan. Ini bahkan ini banyak banget ini template website, terus font, tipografi, musik, audio, e-book, printable misalnya ya. Nah, ini kan kalau kita cari seperti ini pasti akan nggak spesifik ya gitu kan. Kita perlu menspesifikkan lagi, misalnya printable itu printable apa misalnya, gitu kan. Terus template-nya itu template website yang gimana misalnya. Soalnya banyak banget di sini template website gitu kan. Misalnya nih. Eh bahasanya Inggris ya, website template. Oke. Di sini banyak banget spesifikasi dari template yang dijual gitu kan. Bahkan dari template yang sifatnya itu adalah template dari Canva, bahkan yang mungkin dari Figma, atau mungkin yang udah siap atau udah ready untuk diimport misalnya. Nah itu bermacam-macam gitu kan. Dan ini mereka spesifik semua gitu kan, yang mereka fokuskan misalnya tentang rambut misalnya gitu kan. Otomatis ya nanti di keywordnya bakal muncul juga atau bakal di input juga misalnya hairstylist, acquisitive scheduling template hairstylist apa, website apa. Nah seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa belajar habis ini mungkin tentang long tail keyword itu apa gitu kan. Nanti gimana caranya kita membuatkan long tail keyword gitu kan, karena itu nanti akan berpengaruh atau akan berguna ya ketika nanti teman-teman jualan di platform marketplace manapun gitu ya, nggak cuma di Etsy. Nah itu ya misalnya contohnya ini. Terus suatu hal lain yang spesifik sebenarnya banyak banget, teman-teman nanti bisa selami sendiri. Nah jadi saran aku nanti misalkan teman-teman mau fokus jualan di marketplace, di Etsy misalnya, atau dimanapun yang nanti teman-teman bisa jualan produk digital, itu dibikin spesifik mungkin gitu kan, dibikin segmented mungkin gitu. Jadi biar nanti dari segi value-nya nanti teman-teman juga bisa menonjolkan, terus dari segi kompetitor itu tadi nggak terlalu berat. Misalnya ketika kita ngebuat misalnya fitness website template misalnya ya. Nih, ketika kita searching aja dengan tiga kata ini, 1.245 listing atau 1.245 produk yang tampil gitu kan. Berarti persaing kita ada sebegitu banyak gitu kan. Makanya gimana caranya kita membuat misalnya sesuatu hal yang mungkin bisa masih kita kerucutkan lagi misalnya. Misalnya nih. Nah ini dari tadi yang misalnya 1.000 ya, kita kerucutkan lagi menjadi ini adalah khusus untuk perempuan atau wanita, itu mengerucut nih hasilnya nih jadi 145. Nah ini nanti teman-teman bisa praktekin sendiri ketika nanti teman-teman punya atau pengen fokus di sini gitu kan. Jadi yang nanti akan teman-teman fokuskan itu adalah misalnya fokus saja ke satu niche aja, satu niche produk, terus nanti teman-teman exploring terus di situ. Misalnya aku mau pengennya jualan poster nih gitu kan, atau aku pengennya jualan checklist gitu kan, template checklist gitu kan. Nah fokus aja di satu niche itu dan dalami dan selami gitu kan, karena banyak banget dari satu niche aja itu kalau teman-teman bisa memfokuskan gitu kan dari produknya itu nanti bakal nemuin banyak banget gitu kan. Terus itu bicara tentang Etsy ya. Mungkin kalau Etsy teman-teman paling di sini hanya berapa persen yang sudah familiar dengan platform itu gitu kan. Nah, yang kedua itu teman-teman bisa memanfaatkan teknik copywriting dan SEO itu di Facebook Ads atau Facebook iklan Facebook gitu kan. Nah, sebenarnya nggak cuma Facebook Ads sih, sebenarnya ada Google Ads juga, terus ada TikTok segala macam. Cuman saat ini yang sedang aku fokusin gitu kan, yang aku sering berjumpa, yang aku sering kerjain itu ya Facebook Ads. Jadi untuk Facebook Ads sendiri
Sebenarnya teknik copywriting di Facebook Ads itu bisa berguna di dua hal. Yang pertama di visual copy, terus yang kedua di ininya yang ads copy-nya atau di copywriting secara teksnya gitu ya. Jadi kalau di sini aku lihatnya dari apa? Dari Lights Library aja. Misalnya ketika kita searching tentang misalnya ini udah saatnya udah mau puasa gitu ya, kita searching gamis murah gitu. Oke, misalnya nih gamis murah gitu kan. Nah, ini yang tampil di sini adalah para pengiklan yang dia mengiklankan dengan produk dengan keyword tersebut gitu kan. Dan ini ada macam-macam gitu kan, ada yang diarahkan ke Shopee, ada mungkin yang diarahkan ke website dan macam-macam target yang lain gitu kan, atau placement yang lain. Terus dari sini yang harus teman-teman perhatikan adalah gimana sih caranya si iklan ini bisa berjalan gitu kan, maksudnya bisa efektif gitu kan. Nah, teman-teman bisa nilai sendiri aja gitu kan, dari segi copywriting mana sih yang sekiranya itu tuh informatif untuk mungkin untuk orang awam gitu kan, dan langsung nge-trigger orang untuk beli gitu kan. Kan karena tujuannya adalah jualan gitu kan. Nah, misalnya nih ini nih gitu ya. Kalau enggak aduh ini ya. Ini ya, gamis Levita, desain cantik, menarik perhatian tetangga misalnya. Nah, itu mungkin copywriting-nya sesimpel itu, cuman di sini ada hal-hal yang mensupport dari copywriting itu yang dibuat gitu kan. Yang pertama itu dari gambarnya gitu kan. Gambarnya itu udah menjelaskan ada promo gitu kan, seharga 99.000 dapat 1 pieces gitu. Terus yang kedua, yang bawahnya dari 99.000 itu ada beli 2 lebih hemat, hanya 100 sekian ribu itu. Nah, terus di sini juga disupport lagi dari placement ini ya, placement copywriting yang ada di bawah ini, beli 2 lebih murah. Jadi maksudnya dari Bogum Media ini bukan endorse ya Mas, dari pengiklan ini, dia tuh pengen orang tuh ketika beli produknya dia, belinya tuh 2 gitu kan. Karena yang pengen di-highlight adalah ketika beli 2 akan dari sisi apa, pembeli itu akan terasa lebih hemat gitu. Nah, ini bisa diterapkan juga teknik-teknik seperti ini. Jadi kalau di apa, di Facebook Ads itu biasanya seperti itu. Kalau yang produk-produk retail itu biasanya ngarahin kita untuk beli banyak atau beli lebih banyak atau beli bundling gitu kan, daripada beli satuan. Misalnya saya sendiri juga ada nih misalnya iklan bakpia ya misalnya. Ini entah nanti iklan saya tampil apa enggak gitu. Oke, ini udah tampil. Nah, ya dari contoh-contoh ini ya. Misalnya nih dari bakpia 24 gitu kan. Dapatkan promo hari ini, nggak perlu ke Jogja untuk beli bakpia, cukup order dari rumah, yuk order dapatkan promo free ongkir gitu kan. Nah, ini yang pengen dia apa ya, jadikan value adalah nggak perlu ke Jogja untuk beli bakpia, berarti kemudahan atau praktis ya, ketika orang itu pengen bakpia ya udah order aja dari rumah ini ya, cukup order dari rumah. Dan ada lagi nih dapat promo free ongkir gitu kan sekarang. Nah, jadi ketika orang membaca sekilas itu udah ada atensinya dan udah ada urgensi untuk orang itu ngeklik gitu kan. Gitu.
Nah ini ada lagi misalnya, ya ini ada macam-macam ya contoh-contohnya. Jadi memang ketika kita ngebuat iklan atau membuat deskripsi produk dari apa, dari produk yang mau kita fokusin atau mau kita jual, itu harus maksimal dari segi copywriting-nya. Jadi teman-teman bisa aja nih misalnya memanfaatkan platform-platform AI yang sudah ada, tapi ya benar tadi kata Mas Ivan, platform AI itu hanya sebagai support aja dan mungkin membantu kita untuk koreksi itu bisa gitu kan. Tapi kalau untuk uh, pemikirannya atau untuk mindsetnya itu tetap dari kita. Mungkin platform AI bisa kita prompting sedemikian rupa agar deskripsi itu menarik gitu kan. Uh, Misalnya lebih menarik orang atau menarik audiens untuk ngeklik gitu kan, atau bersifat clickbait segala macam. Nah, itu sebenarnya bisa. Nah, tapi kalau kita nggak bisa apa ya, kayak nggak bisa mengolahnya lagi hasil yang udah di prompting sama AI, itu akan menjadi masalah juga bagi kita karena kita nggak, sejatinya kita nggak terlalu memahami gitu kan. Misalnya aku mau jualan gamis tuh gitu kan, oke lah deskripsinya aku buat aja di AI udah jadi gitu kan. Nah sementara kita sebenarnya nggak terlalu paham tuh manfaatnya atau value-nya dari si gamis itu apa, dari segi kelebihannya apa, terus dari segi materialnya gimana, kenapa kok harganya dijual harus sekian gitu kan. Nah kita nggak memahami itu, kita hanya misalnya ya langsung membuat mengenerate ke AI dan itu jadi sebuah deskripsi. Nah itu yang akan jadi masalah ya gitu kan, ketika kita mau fokus ke sisi ini ya, penjualan gitu, atau kita mau fokus berusaha atau pengen jualan di sana di platform tersebut. Nah mungkin hal yang terakhir gitu kan yang terkait dengan penerapan apa si SEO dan copywriting tadi, teman-teman sebenarnya bisa nih, maksudnya kalau mau nge-trial gitu kan, nggak usah ke, misalnya nggak usah ke Etsy dulu, misalnya ke produk-produk, ke apa, ke toko-toko atau marketplace lokal aja, misalnya kayak ke Shopee, Tokopedia, bahkan di OLX itu masih bisa gitu kan. Nah misalnya teman-teman juga mau misalnya ke arah Etsy, ke arah produk-produk digital yang bisa dijual keluar, itu kalau versi lokalnya teman-teman bisa ke nanti aku cek aja untuk nama domainnya apa, Kliki kalau nggak salah. Nah itu nanti di Kliki itu nanti bisa juga teman-teman jualan e-book gitu kan, jualan produk digital. Nah cuman nominalnya itu harga harga yang bisa dijual itu enggak setinggi kalau kita mau jualan di Etsy. Jadi teman-teman nanti lihat aja, nanti aku share aja ke Mas Irfan domainnya, di klik itu. Terus untuk yang di Etsy, memang ketika kita mau nanti teman-teman mau bikin akun di sana, memang ada beberapa hal yang agak tricky gitu, misalnya terkait dengan paymentnya, terus terkait dengan ID, terkait dengan banyak hal yang itu nanti akan menjadi tantangan tersendiri untuk kita. Tapi nggak apa-apa kalau teman-teman mau nyoba di sana gitu. Terus apalagi ya? Ini sampai jam berapa ini? Sampai jam 12 ya? Kak akhirnya ya? Betul Kak, sampai jam 12. Oke. Oke, terus kalau misalkan teman-teman juga mau fokus ke bidang digital marketing yang spesifiknya ke pembuatan iklan gitu kan. Nah, teman-teman harus mempelajari juga tadi ya, komposisi desain dari sebuah visual copy itu seperti apa, komposisi teks dengan gambarnya itu seperti apa, terus dari sisi copywriting-nya sendiri atau dari sisi deskripsinya sendiri, konsep idea itu sebenarnya konsep yang paling bagus untuk diterapin gitu kan, di mana ketika kita ngebuat copywriting itu ya harus ada attention-nya dulu gitu kan, orang itu gimana caranya stop scrolling dan melihat iklan kamu gitu kan, terus habis itu ada interest-nya gitu kan. Terus ketika orang itu misalnya kayak inilah, teman-teman kalau lihat apa, orang jual sate gitu kan, orang jual sate itu kan AIDA ya, kalau teman-teman ini ya memahami ya. AIDA-nya itu ya, A-nya itu adalah attention-nya adalah ketika misalnya kalau jual satenya keliling gitu kan,
suara dari kerincing-kerincingnya atau suara apalah yang biasanya dibunyikan sama tukang sate itu kan, itu udah menjadi attention gitu kan. Oh, tukang sate mau lewat gitu kan. Terus interestnya, kenapa kok tukang sate itu biasanya misalnya eh, membakar satenya itu dadakan, terus nggak, bahkan kadang nggak ada yang beli pun dia tetap bakar sate. Nah itu karena untuk apa ya, menarik minat dari kita, karena eh, yang pengen dijual dari apa sate itu adalah rasa gitu kan. Nah, satu-satunya cara untuk bisa menarik orang ketika ketika dia jualan sate ya caranya ya dipamerin tuh aroma-aromanya gitu. Akhirnya ter terbentuklah desire dan actionnya untuk kita beli satenya gitu kan. Itu bisa apa analogi seperti itu yang nanti teman-teman harus tahu gitu kan. Terus mungkin hal terakhir juga gimana sih caranya nanti biar teman-teman bisa fokus gitu kan. Nah, saya kan memang kebetulan untuk di freelancing ini udah lumayan lama gitu kan. Jadi memang kalau kata Mas Ivan tadi, Mas Ivan udah sebelum pandemi, Mas Ivan udah remote gitu kan. Ya saya mungkin juga sama gitu kan. Sebelum pandemi juga saya udah mulai mengikuti beberapa freelance gitu. Nah, ditambah kemarin ada pandemi, nah itu bikin saya makin mager lagi untuk cari kerjaan kantoran. Jadinya ya udah gitu kan. Terus nah nanti teman-teman bisa aja misalnya untuk belajar dari Facebook Ads misalnya, nah teman-teman bisa mengikuti misalnya course-course yang udah ada, mungkin dari YouTube pun ada mungkin step by step yang detail nanti gimana cara ngebuat akun yang sampai si iklan itu nanti siap ditayangkan gitu kan. Terus dari Etsy pun juga ada gitu kan. Nanti teman-teman tinggal pelajari aja. Terus yang penting dari materi yang nanti yang saya sampaikan pada hari ini ya, ciptakan sesuatu hal itu yang spesifik mungkin gitu, yang segmented mungkin, yang teman-teman itu bisa meminimalisir kompetitor yang ada gitu. Jadi jangan sampai kita berenang di lautan merah gitu kan, atau red ocean gitu. Kita berenang aja di blue ocean. Jadi kita menerapkan blue ocean strategi. Nah, mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan terkait dengan ini ya, penerapan copywriting pada apa yang sudah saya terapkan hingga saat ini. Oke, saya kembalikan ke Mas Ivan ya, silakan, atau Kak ini tadi ya. Silakan, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Ilham atas penyampaian materi yang sangat luar biasa ya, bagaimana pengaruh copywriting di dunia periklanan ya, lebih tepatnya tadi Kak Ivan membahas bagaimana tata cara atau alur untuk menjadi seorang copywriter. Kemudian Kak Ilham ini juga menjelaskan bagaimana dampak atau impact-nya copywriting itu di dunia periklanan. Mungkin kita langsung saja ya teman-teman masuk ke sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau bertanya. Aku beri kesempatan mungkin 2 orang ya, melihat waktunya juga. Oke, ini sudah ada di chat. Halo Kak, sebelumnya mohon oke, tidak apa. Izin tanya Kak, kalau boleh tahu tools apa saja yang Kakak Ivan sama Kak Ilham gunakan untuk menemukan keyword yang menarik dan spesifik? Terima kasih. Baik, mungkin mau langsung dijawab aja Kak Ivan atau Kak Ilham pertanyaan dari Denny Wardani. Oke, mungkin dari saya ya. Kalau Iya. saya sendiri, kalau untuk yang tools itu kan ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, kalau misal teman-teman itu mau fokusnya adalah tentang bahasan topik, teman-teman bisa fokus cari sosmed yang Quora ya. Nah, Quora itu kan kalau teman-teman buka yang Quora ini, ketika kita lagi bahas topik sesuatu, terus yang naiknya itu banyak gitu ya, dinaikkan banyak, itu biasanya lagi trending. Teman-teman juga tadi untuk menentukan keyword ataupun topik bisa pakai Google Trends, itu juga bisa. Atau teman-teman bisa pakai namanya base hashtag. Sebentar, saya kirim ini ya, tadi yang saya presentasiin di Google di ini tadi, pakai itu ada hashtag-hashtag yang relate juga, mulai dari yang tofu, bofu, mofunya seperti apa yang paling digunakan, yang dari segi middle up, dari bottomnya seperti apa, di situ sudah ada di basehashtag.com seperti itu. Kalau untuk yang perihal topik kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk versi sederhananya kita pakai itu ya, yang versi gampang ya. Kalau ada yang berbayar, ada yang pakai SEMrush, ada yang pakai
analisis apa itu yang bayar itu per bulan berapa dolar. Kalau dari saya biasanya pakai Basestech. Kalau Mas Ilham pakai apa biasanya? Biar saling melengkapi. Oke, kalau di saya sendiri sebenarnya ada dua cara gitu ya. Yang pertama cara manual gitu kan. Bahkan sampai sekarang tuh di Etsy saya menggunakan tools itu hanya sesekali aja, misalnya untuk mencari atau meriset produk aja itu pakainya irank.com. Nah, itu kita gunakan untuk mencari keyword produk gitu. Nah, itu fungsinya hampir sama sebenarnya kayak Google Trend gitu. Cuman kalau irank.com itu lebih spesifik ke biasanya ke Etsy. Nah, terus yang kedua sebenarnya kalau dari saya tata cara saya untuk mencari keyword yang spesifik dan bagus itu saya research sendiri dari kolom pencarian tadi gitu kan. Jadi misalnya tadi ya misalnya printable wall art misalnya. Nah, kalau kita hanya searching 2 keyword itu kan otomatis masih banget ya. Nah, coba aja spasi lagi misalnya. Printable wall art apa ya? Page misalnya atau mungkin apa misalnya retro misalnya. Nah, ketika kita searching sampai ke kata ketiga, kita coba lagi kata keempat apa. Nah, ketika itu kita bisa apa sampai ketemu, otomatis nanti udah teman-teman udah dapat tuh contohnya keyword atau kata kunci yang dia spesifik gitu. Nah, mungkin itu sih yang aku pakai ya, Mas Ivan dan teman-teman semuanya. Ya, baik. Terima kasih. Gimana Kak Ivan, ada yang mau ditambahkan? Ya, ini ada tambahan dari Mas Inal iya. ngirimnya di personal chat. Oh, iya. Ini tambahan ya teman-teman. Kalau buat teman-teman yang hobi nulis ebook ya, yang buat apa hobi nulis ebook seperti itu, teman-teman bisa jual ebook teman-teman tuh di sini. Nah, ini teman-teman yang suka jualan ebook, agak delay ya di tempat saya. Bentar, ini rada error sebentar. Lag. Nah, ini teman-teman buat yang suka nulis dalam bahasa Inggris gitu atau apa namanya, pengen nulis ebook yang teman-teman jadiin PDF, bisa jualan di sini ya, bisa titip jual di Klik kayak gitu. Teman-teman bisa cek platform untuk jualan ebook. Aku kirim ke Chatmeet ya, biar teman-teman kalau hobi nulis tuh nggak bingung mau jual di mana gitu. Nah, aku chat di Google Meet. Sama mungkin ke akhirnya, oh ya, itu jangan lupa isi presensi ya buat sertifikat, udah dikirim sama Kak Akhira di untuk yang kliki.id itu untuk jualan ebook ya, teman-teman bisa cek di situ. Itu aja tambahannya mungkin. Baik, terima kasih Kak Ivan atas tambahnya. Teman-teman sekali lagi ini ya boleh diisi ya link hadirannya untuk kebutuhan sertifikat nanti. Dan kita ke penanya yang terakhir ya, ada Eliana Salma. Boleh ditanya. Ya, baik, terima kasih sebelumnya. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kelas ini karena menurut saya juga sangat informatif dan bermanfaat sekali. Jadi yang sangat saya tangkap untuk di kelas ini, jadi kan copywriting itu emang berkutik di bidang konten dan juga marketing suatu produk yang ingin dipasarkan. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan ini, biasanya kan untuk konten sendiri kita memiliki target pencapaian nih, berapa likes-nya atau views yang ingin dicapai gitu. Nah, ketika target tersebut tidak mencapai goals atau tujuan dari ekspektasi kita, itu biasanya seringkali kita itu malas untuk melanjutkan pekerjaan tersebut gitu. Nah, berdasarkan pengalaman dari kakak-kakak pemateri di sini, mungkin bagaimana sih Kak cara untuk tetap konsisten dalam membuat konten dan melanjutkan kegiatan tersebut gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Eliana. Silakan kepada Kak Ivan ataupun Kak Ilham untuk menjawab pertanyaannya.
mungkin dari saya sebenarnya singkat aja ya. Kalau biasanya kalau target nggak kecapai seperti apa gitu kan. Yang pasti kalau dari content planner yang tadi saya presentasikan ya, itu kan ada namanya di bagian like, comment, sama share. Kita kan direkap ya, misal nih untuk postingan yang hari ini, besok, dan besoknya, ternyata yang like-nya paling dikit adalah tentang edukasi. Nah, kira-kira kita cek kenapa kok konten kita bisa dikit. Oh, ternyata tulisannya terlalu panjang. Nah, ternyata yang 1 minggu itu ternyata yang paling bagus kontennya adalah konten entertainment atau konten yang berhubungan dengan keyword relate ataupun audio yang sangat bagus, dan kemudian kontennya juga tidak terlalu belibet. Nah, itu ternyata yang memiliki impresinya bagus kayak gitu. Maka di minggu ke depan kita bisa pakai konten yang di minggu sebelumnya yang memiliki kualitasnya yang paling bagus kayak gitu. Dan itu untuk yang real sistemnya. Jadi misal ternyata kita pengen ngurutin kembali supaya konten kita supaya terus bagus, berarti konsisten ya. Misalnya teman-teman ada masalah di bagian waktu, misal pagi sampai siangnya teman-teman kuliah, sorenya ada kegiatan kampus, maka kegiatannya kontennya bisa di 1 atau 2 jam di malam hari kayak gitu. Dan buatkan template ya, template yang sudah disepakati dan bagus, dan ada namanya tabungan konten. Jadi meskipun teman-teman itu ada kegiatan yang lain-lain, itu posting itu berjalan kayak gitu. Kan di IG juga ada penjadwalan konten ya. Nah, itu untuk supaya konsistensi postingnya itu tidak tersendat kayak gitu mungkin dari saya. Baik, terima kasih kepada Kak Ivan. Mungkin untuk Kak Ilham ada penambahan? Oke, kalau tentang konsistensi ya nggak ada kata lain selain konsisten gitu caranya. Kayak biar konsisten ya konsisten gitu kan. Oke, terus tapi kalau untuk terkait dengan konten yang nanti resultnya bagus segala macam itu kan memang dari kita sendiri juga harus rajin-rajin tuh ngebaca data gitu kan. Jadi ketika kita udah berjalan gitu kan, itu kan nggak mungkin ya ketika kita bikin konten pertama langsung viral kan nggak mungkin juga gitu kan. Nah, kita harus bisa tahu tuh insight yang nanti ditampilkan sama platform misalnya untuk Instagram misalnya atau mungkin TikTok gitu kan. Nah, dari insight data konten yang udah dipublish ya seperti Mas Ivan tadi yang bilang gitu kan, mana sih yang sebenarnya bagus gitu kan dari segi resultnya gitu kan. Nah, itu nanti yang bisa kita explore lebih dalam. Terus teman-teman juga jangan menutup mata gitu kan, tetap lihat juga kompetitor, lihat juga beberapa referensi akun-akun lain, terus lihat juga topik yang saat ini happening. Nah, itu sebenarnya cara agar kita bisa memanfaatkan peluang gitu, atau hal-hal di sekitar kita agar konten yang kita buat itu tetap maksimal. Itu sih kalau dari aku. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Ilham. Apakah terjawab Kak Eliana? Halo Kak Eliana. Oke, baik, terima kasih ya. Semoga selalu tidak puas atas jawabannya, jadi bisa mencari-cari di dalam lagi ya. Dan maaf ya, berisik di sini. Oke, untuk teman-teman, ya, untuk teman-teman, karena kita udah sampai di jam 12:02 ya, yang harusnya kita selesai di jam 12, tapi ini udah lewat 2 menit. Mungkin kita cukupkan, atau Kak Ivan, Kak Ilham ada tambahan lagi? Oke, sudah cukup dari Kak Ilham. Sudah cukup juga. Baik, terima kasih atas penyampaian materi yang sangat luar biasa untuk hari ini dari Kak Ivan dan juga Kak Ilham. Dan teman-teman semua, aku harapkan semoga tidak puas ya atas kelas ini dan bisa mencari lebih dalam lagi di dunia copywriting itu seperti apa. Tadi juga Kak Ivan sempat nyepil sedikit, ada produk dari HMA yaitu tukangtulis.co. Nah, itu membahas tentang seputar copywriting. Teman-teman bisa kepoin nih IG-nya tukangtulis.co. Aku tulis ya di chat ya. tukangtulis.co.
Nah, teman-teman bisa melihat bagaimana sih konsep copywriting seperti apa dan kemudian rumus-rumus dari copywriting seperti apa. Yang aku tahu juga rumus copywriting itu umumnya memang AIDA, tapi setelah di breakdown itu sangat-sangat sekali. Jadi teman-teman diharapkan untuk selalu mengasah skill dalam dunia copywriting ya tiap harinya seperti itu. Oke, nanti untuk selanjutnya kalau misalkan ada pertanyaan